Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita tentang kitab tauhid ya, atau pemurnian ibadah kepada Allah yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi ya. Bab 1 dan 2 kita sudah kita lewatin, kita masuk ke bab ketiga ya. Judulnya, barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab ya. Kita berdoa kepada Allah agar kita semua bisa masuk surga ya tanpa hisab. Dan tak lupa juga kita mendoakan orang tua kita ya, mertua kita, saudara-saudara kita ya, bisa masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dalilnya firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan bagi lagi patuh ya kepada Allah dan hanif ya, maksudnya lurus ya, dan sekali-sekali bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Allah ya. Kemudian dalil yang lain surat Al-Mu'minun ayat 59. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Artinya, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka suatu apapun ya, suatu apapun, kita akan masuk surga tanpa hisab. Husain bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair, lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku. Kemudian kataku, ketahuilah sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sengatan kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Jawabku, aku meminta ruqyah. Ia bertanya lagi, apa yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jawabku, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya ya, dan ia bertanya lagi ya, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Nah, kataku, ini mereka berdialog ya, dia menuturkan pada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husayb ya kan. Ruqyah itu artinya ialah menyembuhkan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa ya, bukan dengan mantra-mantra ya. Ya. Dari Buraidah ini selanjutnya ya. Hadis tadi, tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain ya, atau
terkena sengatan kalajengking ya. Sengatan binatang yang berbahaya ya. Ain yaitu pengaruh jahat yang disebabkan oleh rasa dengki seorang melalui matanya, disebut juga kena mata ya. Ain ya. Kemudian Sa'id pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi Ibnu Abbas menuturkan kepada kami hadis dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ya, hadis yang sangat panjang ya, yang artinya telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat, aku melihat seorang Nabi bersamanya beberapa orang, dan seorang Nabi bersama satu orang maksudnya ya. Jadi ada Nabi itu yang mengikuti satu orang, ada yang nggak ada pengikutnya ya. Kemudian 2 orang serta seorang Nabi ya, tidak ada pengikutnya ya. Orang Nabi dan tidak seorang pun bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu jumlah yang banyak. Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku. Tetapi dikatakan kepadaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Jadi Musa juga banyak ternyata ya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu jumlah besar pula. Maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatku. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang mereka itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ya. Itu juga orang tua kita ya, kita doakan mertua kita, saudara-saudara kita, adik kakak kita ya, bisa masuk surga tanpa hisab dan azab ya. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah SAW. Nah, jadi mereka sibuk nih ya, menanyakan ya, memperbincangkan hadis tadi. Ya. Ada yang mengatakan mungkin itu sahabat Rasulullah ya. Yang ada lagi yang berkata mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dan mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Jadi syaratnya nih, salah satu syaratnya ya, ada 3 syarat ya. Salah satu syaratnya orang yang masuk surga tanpa hisab ya, itu adalah orang yang tidak pernah diminta ruqyah ya. Itu kalau dia minta diruqyah itu tidak bisa masuk surga tanpa hisab itu ya. Terkecuali kalau dia diruqyah oleh orang lain dan dia tidak meminta, itu nggak apa-apa ya. Jadi kalau syaratnya tadi kan orang yang meminta diruqyah, itu yang pertama. Kemudian tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan. Nah, artinya pengobatan dengan besi panas atau kei ya. Gitu. Itu syarat yang kedua tuh. Kalau kita melakukan itu berarti kita nggak masuk dalam kategori masuk surga tanpa hisab dan azab ya. Kemudian tidak melakukan tatoyur ya. Tatoyur itu termasuk syirik ya, syirik kecil ya. Tatoyur itu artinya merasa pesimis atau merasa bernasib sial atau beramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja ya. Tatoyur ya. Misalnya kita mau pergi nih, kita lihat dulu keadaan nih, burung kemana nih misalnya gitu. Ah nggak jadi nih, bahaya. Atau kita mau pergi tiba-tiba ketimpa cicak atau apa gitu ya, sehingga kita khawatir, wah jangan-jangan ada bahaya nih begini-begini. Padahal bahaya itu karena Allah semua ya.
Makanya kita kalau pergi itu kita berdoa kan. La haula wala quwata illa billah ya. Tidak ada kekuatan bagiku dan kekuatan dari Engkau. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi yang pertama orang yang tidak minta diruqyah itu syarat masuk surga tanpa hisab. Yang kedua orang yang tidak berobat dengan besi panas ya. Yang ketiga orang yang tidak melakukan tatoyur ya. Atau mengundi nasib atau segala macam lah itu ya. Karena itu perbuatan syirik. Atau meramal dengan bintang. Misal bintang saya ini, oh saya akan begini. Kita percaya itu berarti itu termasuk tatoyur ya. Dan mereka pun bertawakal kepada Tuhan mereka. Lalu berdirilah Ukasah. Nah, Ukasah ini orang yang cerdik ya. Dia minta didoakan, dia berdiri minta doakan kepada Nabi. Doakan aku ya Rasulullah agar aku masuk surga tanpa hisab, termasuknya tadi ya. Kau termasuk salah satunya. Kemudian sahabat yang lain ikut-ikutan. Ya. Tapi Nabi berkata, kamu sudah keduluan oleh Ukasah. Ya, itu pandainya Nabi supaya yang lain tidak sakit hati atau kecewa ya. Kalau semua minta ya semua jadinya, ya kan? Kabulin lagi. Tapi yang pertama saja yang dikabulkan, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ukasah cerdik ya. Lalu berdirilah Ukasah bin Mihsan dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan tersebut ya, golongan yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Golongan mereka tadi yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian beliau menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Luar biasa ya. Tuh. Bisa terinspirasi ya Ukasah. Luar biasa ya. Orang yang soleh ya. Ada sahabat-sahabat yang lain juga soleh ya, tapi nggak gerak cepat dia seperti Ukasah. Ya. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Maka beliau menjawab, kamu sudah didahului oleh Ukasah. Itu tadi ya, cerdasnya itu. Hadisnya cukup panjang sekali ya. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, saudaraku dirahmati Allah, hadisnya cukup panjang ya, satu bab ini. Kemudian kita lihat apa kandungan daripada hadis dalam bab ini ya. Yang pertama itu kandungan hadisnya mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Yang kedua, pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Yang ketiga, sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim karena sama sekali tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ya kan? Ibrahim termasuk orang yang tidak pernah berbuat syirik, bahkan dia menghancurkan patung-patung yang berada di Ka'bah itu ya. Bukan di Ka'bah ya, yang berada di penyembahan atau di kuil-kuil ya, orang-orang kafir itu kan. Ada beberapa patung tuh, jadi tempat ibadah mereka ada beberapa patung. Kemudian singkat cerita Nabi Ibrahim hancurkan semua tuh. Tinggal satu patung yang besar itu, patung Namrud ya, yang paling besar itu. Ditaruhlah kapak itu di lengannya atau di tangannya si Namrud itu. Nah, kemudian begitu orang-orang pada mau ibadah, besoknya terkejut melihat patung-patung pada hancur. Kemudian kata orang-orang di situ, siapa yang menghancurkan? Nah, kemudian penjaga kuil tuh yang tahu kan, karena mereka tuh takut ya dengan patung itu, mendekat aja mereka nggak berani ya, takut kualat istilahnya gitu kan. Siapa yang menghancurkan ini? Kata penjaganya itu tuh yang tadi malam datang, Ibrahim, katanya gitu.
Apa benar dia? Iya, dia, siapa lagi katanya. Panggil Ibrahim, panggil. Begitu dipanggil, Ibrahim bilang, saya tidak menghancurkan patung-patung itu. Tanya dong tuh kepada patung yang paling besar, katanya gitu kan. Karena kampaknya ada di leher dia atau di lengan dia gitu kan. Tanya sama dia, bisa saja dia yang menghancurkan. Kemudian jemaahnya bilang, mana mungkin patung bisa menghancurkan patung-patung yang lainnya. Kamu ini jangan berkilah, katanya. Kata Ibrahim, nah kalau tahu kamu begitu, kenapa kamu sembah? Dia tidak bisa membela teman-teman patungnya yang lain. Apalagi ya membela dirinya aja dia tidak mampu, apalagi membela patung-patung yang lain. Tapi kenapa kamu sembah? Sadarlah kalian, katanya. Tapi namanya orang sudah kerasukan setan ya. Udah penyembahan mereka, udah melakukan syirik yang luar biasa. Akhirnya nggak percaya juga. Walau udah dikasih pelajaran seperti itu. Akhirnya mereka mengadu kepada ke raja mereka, Namrud ya. Kemudian kata Ibrahim, nggak perlu kamu ngadu, saya akan ke sana, katanya. Kemudian dia ke sana, adu kepada Namrud. Ya kan dia disidang lah, ceritanya panjang. Dia disidang di situ, dia jelaskan. Tuh. Ya, nanti ada bab tersendiri, ini panjang sekali, dan akhirnya dia dibakar kan, tidak terbakar ya. Padahal bapaknya Ibrahim itu termasuk orang yang atau pengawal istana itu, pengawalnya raja, penasehat spiritualnya Raja Namrud ya. Itu bapaknya Ibrahim. Namanya Azhar kalau saya tidak salah ya. Itu. Singkat cerita, orang-orang yang menyembah patung itu masih tetap menyembah patung ya, padahal udah dijelaskan bahwa selalu tanya kepada patung yang menghancurkan yang besar, ternyata mereka malah berkilat atau berkilah ya gitu. Ya, kalau dengar para zaman jahiliyah dulu ya, memang seperti misalnya ya, ada kisah juga Umar yang pernah saya baca itu. Kan kalau zamannya jahiliyah dulu ya, orang tuh kan menyembah patung, menyembah ini. Kalau pergi tuh harus bawa patung dia. Nanti kalau ada sesuatu, dia berdoa kepada patung itu, dia sembah gitu. Dalam satu kisah, Umar lupa bawa patung. Tapi dia bawa bekalnya kurma. Makanya kurma itu dia gambar ya seperti patung, sama dia digambar patung. Kemudian dia berdoa kepada patung yang dibuat dari kurma itu. Setelah dia berdoa, kemudian dia makan tuh patungnya. Ya. Umar tertawa kepada sahabat itu zaman jahiliyah. Kenapa kamu tertawa ya Umar? Ya itu zaman jahiliyah katanya. Aku membuat patung, tapi setelah aku sembah aku makan, katanya gitu. Luar biasa ya. Masya Allah. Memang orang yang berbuat syirik itu orang yang bodoh itu ya. Makanya kalau ada orang Islam ya yang menyembah-nyembah kubur, minta dikubur, masya Allah ya, berarti dia nggak paham tentang tauhid ya, terutama tauhid uluhiyah ya, tentang ibadah. Kalau tauhid rububiyah semua orang paham, karena yang memberi rezeki Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang mematikan dan menghidupkan Allah ya. Tapi begitu penyembahan, nah selain Allah dia. Tapi kalau ditanya hanya melalui dia nih, begitu aja berkilas lagi dia. Gitu. Ya. Makanya syirik tauhid itu bukan dibagi ya, artinya supaya kita paham ya. Bukan berarti ada orang-orang pelaku bid'ah tuh, mana dalilnya tauhid dibagi 3? Rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, mana? Enggak ada. Padahal itu bukan dibagi, itu caranya kita supaya kita paham bagaimana orang bertauhid itu. Ya, kalau tauhid saja ya, semua orang sukses lah, termasuk orang kafir juga
Dia percaya Allah mematikan dan menghidupkan, memberi rezeki, menciptakan langit dan bumi. Tapi begitu penyembahan, ibadah dalam ibadatan, mereka tergelincir ya. Gitu. Nah, sekarang kita udah paham sedikit demi sedikit ya. Tuh. Terus selanjutnya tadi fawaid yang ketiga, sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim karena sama sekali tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat syirik pada Allah. Kemudian kandungan keempat, sanjungan Allah kepada para tokoh wali, sahabat Rasulullah SAW karena bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik ya. Yang kelima, tidak meminta ruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang panas atau yang dipanaskan atau ya, dan tidak melakukan tatayur. Adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni ya. Yang keenam, bahwa tawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasar ya, sikap tersebut. Yang ketujuh, dalamnya ilmu para sahabat karena mereka mengetahui bahwa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat dan kedudukan yang demikian ya, kecuali dengan amal ya. Jadi amal itu untuk mencapai kedudukan yang tertinggi, bukan amal untuk kita masuk surga, tidak. Masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Amal itu untuk meningkatkan derajat kita di surga kelak ya, gitu. Masuk amal buruk bisa meningkatkan kita di derajat yang paling rendah di neraka ya, nauzubillah ya. Yang keenam atau yang ketujuh ya, dalamnya ilmu para sahabat ya udah ya. Dalamnya ilmu para sahabat karena mereka mengetahui tadi sudah ya. Yang kedelapan, gairah dan semangat para sahabat untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebaikan. Ya. Ya, kalau kita mencontoh sahabat itu luar biasa kalau dalam soal ibadah, soal beramal. Adu duluan, adu cepat. Misalnya Nabi perintahkan sedekah, udah mereka cepat sekali. Nabi perintahkan jangan minum khamar. Ya, ketika turun ayat dilarang minum khamar, dibuang semua ketika itu juga, nggak tunggu nanti dulu habisin dulu nih, tanggung, enggak. Makanya Madinah langsung banjir dari khamar ya, dibuang para sahabat. Nah, untuk kaum wanitanya juga begitu turun ayat diwajibkannya berkerudung atau berjilbab ya, semua para wanita tuh berjilbab sampai hordeng dia robek, nggak nunggu beli dulu, entar dulu beli dulu begini enggak, hordeng tuh dia robek untuk menutup auratnya ya. Luar biasa ya mereka itu. Kalau kita entar dulu yang penting hatinya, Masya Allah ya. Gitu. Atau yang paling ini entar beli dulu dah misalnya gitu. Mereka enggak ya, luar biasa ya. Dalam beramal baik mereka berlomba-lomba. Kemudian kandungan yang 9, keistimewaan umat Islam dengan kuantitas dan kualitasnya. Ya, dulu kuantitas dan kualitasnya umat Islam luar biasa. Sekarang kuantitasnya doang ya, banyak umat Islam, tapi kualitasnya, masya Allah, nauzubillah ya, gitu. Karena nggak mau belajar ya, nggak mau menimba ilmu ya tentang Al-Quran itu bagaimana, tentang hadis-hadis Nabi ya, tentang bagaimana beramal yang benar ya, yang sesuai dipahami oleh para sahabat ya. Yang ke-10, keutamaan pengikut Nabi Musa. Ternyata banyak juga ya pengikut Nabi Musa. Yang ke-11, umat-umat telah ditampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk umat-umat sebelum Nabi ya sallallahu alaihi wasallam ya, umat Nabi sebelumnya itu. Karena dijelaskan dalam hadis tadi,
ada nabi yang umatnya cuma satu, dua, ada yang tidak ada pengikutnya, ya, ada yang banyak. Yang paling banyak adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama nabinya, ya. Makanya tadi ada yang satu, tadi ada yang dua, ada yang nggak ada, ya. Kandungan yang ke-13 bahwa sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. Fakta memang, ya. Yang mengikuti diingatkan oleh Nabi sedikit, yang nggak mengikut banyak gitu, ya. Contohnya sekarang kan banyak orang melakukan kebid'ahan, ya, menyelisih Nabi, ya. Islamnya gimana itu, ya. Kalau ditanya, ya ulama itu kan punya dalil katanya. Ulama itu bukan dalil. Dalil itu Al-Quran, Sunnah yang dipahami para sahabat, itu dalil. Kalau ulama bukan dalil. Karena ulama itu boleh kita ikutin, boleh enggak. Misalnya dia berijtihad, ya, kita ikutin, nggak ikutin nggak apa-apa. Gitu. Karena hadis Nabi itu banyak, ya. Kita baru mengamalkan berapa sih? Ya kan? Coba kalau kita amalin semua hadis Nabi itu berjuta-juta hadis Nabi, nggak akan sanggup kita. Malah kita membuat-buat yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Makanya beratnya kalau kita berbuat bid'ah itu, ya, menyelisih Nabi. Ya, sama saja mengatakan Nabi ini tidak amanah, masih ada syariat yang belum disampaikan oleh Nabi, kan kurang ajar, ya. Itu luar biasa, ya, orang melakukan bid'ah itu. Atau Nabi bodoh, nggak ngerti kalau ada syariat yang bagus nih, gitu. Ya berarti Allah dia katakan bodoh sama dia. Dia lebih pintar dari Allah dan nabinya, ya. Gitu. Orang yang melakukan kebid'ahan itu begitu. Karena ada ulama yang mengatakan begini, misalnya gitu. Dia ikut. Lalu kalau ulama itu berijtihad, ya, dia dapat pahala. Kalau benar pahalanya 2. Boleh nggak diikutin walaupun benar, nggak diikutin, boleh nggak diikutin juga nggak apa-apa, karena ulama bukan dalil. Dalil itu Quran, Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Udah, berpegang pada itu aja, karena Nabi yang mengatakan, kalau kamu mau selamat, berpeganglah kepada Quran dan Sunnahku dan khulafa Rasyidin, dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Gak dibilang ulama, kan? Jadi kalau ulama salah berijtihad, ya kita jangan ikutin. Kalau ulama berijtihad benar, boleh kita ikutin, boleh tidak, ya. Tapi kalau sunnah Nabi wajib diikutin, ya. Makanya kata Imam Syafi'i, jangan ikuti aku kalau ada, ya, sunnah yang lebih kuat, atau jangan ikuti aku kecuali dia menuju kuburan Nabi, ya, kecuali Nabi. Maksudnya seperti itu. Kandungan yang ke-14, Nabi yang tidak mempunyai pengikut ada ternyata, ya, datang sendirian pada hari kiamat. Yang ke-15, buah dari pengetahuan ini adalah tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak merasa kecil hati dengan jumlah yang sedikit, ya. Jadi kita beragama itu jangan lihat jumlahnya, itu banyak pengikutnya, jutaan, ulama kondang. Nah, ya, sekarang ya. Berarti kalau banyak itu benar, tidak. Yang benar itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang dipahami para sahabat. Karena dalam Al-Quran sendiri kebanyakan manusia itu menyesatkan kamu. Dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali, ya. Jadi banyak sedikit itu bukan patokan. Patokannya adalah kebenaran, ya. Kebenaran itu yaitu Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Yang ke-16, diperbolehkan melakukan ruqyah karena terkena ain atau sengatan, ya. Kalau kita kan digigit atau gigit binatang tidak sembuh, atau kita punya penyakit apa, boleh kita ruqyah sendiri. Kalau ruqyah sendiri tidak termasuk minta diruqyah, ya.
Kita meruqyah diri kita sendiri gitu. Bacakan Al-Fatihah. Karena ada sahabat di kalajengking dibacakan Al-Fatihah sama Nabi ya. Dan sahabat itu nggak minta, Nabi yang meruqyah dia. Supaya kita tidak terkena syarat tadi itu ya, untuk masuk surga tanpa hisab dan azab. Yang ke-17, dalamnya pengertian kaum salaf dapat dipahami dari kata-kata Sa'id bin Jubair. Sungguh telah berbuat baik orang-orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi, dan seterusnya ya. Dengan demikian, jelaslah bahwa hadis pertama tidak bertentangan dengan hadis kedua. Yang ke-18, kemuliaan sifat kaum salaf karena ketulusan hati mereka. Dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat-buat. Yang ke-19, sabda Rasulullah SAW, kamu termasuk golongan mereka, adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. Ya, ini tentang ukasah tadi ya. Tolong doakan aku, kamu juga termasuk golongan mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Yang ke-20 keutamaan ukasah tadi ya, ukasah. Yang ke-21 penggunaan kata sindiran ya. Karena beliau bersabda kepada seorang yang lain, sindiran tadi ya. Kamu sudah didahului oleh ukasah dan tidak bersabda kepadanya, kamu tidak pantas untuk dimasukkan ke dalam golongan mereka. Nabi sangat lembut ya. Kamu nggak pantas surga ukasah dari. Tapi dia katakan kamu sudah didahului oleh ukasah. Udah selesai, nggak ada lagi yang minta ya. Kalau dikabulin semua pada minta ya. Gitu. Yang ke-22 keelokan budi pekerti Rasulullah. Ya ucapan tadi itu ya. Itu. Ya. Selesai ya, itu saja. Kita belajar pelan-pelan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi amal baik buat kita semua ya. Menjadi pemberat timbangan kita dengan amal kebaikan kita ya, bermanfaat, kemudian bisa kita amalkan ya. Apa yang baik itu datangnya dari Allah, apa yang benar itu datangnya dari Allah, apa yang salah itu datangnya dari diri saya, karena kebodohan diri saya, karena minimnya ilmu saya, dan saya mohon ampun kepada Allah ya, dan mohon maaf kepada antum semua. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.